Walaupun mereka korupsi, tapi kita jangan sampai menzolimi orang. Ini penegakan hukum. Kenapa Bapak begitu tenang saat ditangkap? Santai, duitku banyak. Kayak nggak tahu aja. 2 tahun aja ya, jangan lama-lama. Sekalian kurangin masa tahanan berperilaku sopan. Nomor rekening masih sama kan? Oke, sip. Jangan khawatir, semua beres. Gue udah 3 kali masuk penjara, dan gue tahu persis hukuman itu gak selalu sama buat semua orang. Kalau lo kira penjara itu bikin takut, lo salah besar bro. Ada orang yang bisa bikin penjara jadi tempat liburan sementara, dan itu biasanya napi koruptor. Dan hari ini gue bongkar kenapa mereka kayak gak pernah takut sama yang namanya penjara. Viral ASN Kendari tersangka korupsi senyum-senyum saat digiring ke mobil tahanan. Berikut ini video viral ASN Kendari Sulawesi Tenggara tersangka korupsi berposes 2 jari sambil tersenyum saat digiring ke mobil tahanan. Korupsi itu bukan cuman bikin negara rugi miliaran, triliunan, bahkan sampai puluhan triliun. Tapi lebih gila lagi, korupsi ngerusak moral bangsa. Rakyat kecil yang harusnya dibantu malah dikorup uangnya. Dan yang bikin tambah panas, pelakunya justru dapat fasilitas mewah pas udah tinggal di penjara sana. Dan lo harus tahu fakta ini, banyak koruptor di Indonesia kena hukuman ringan. Data ICW aja nunjukin rata-rata vonis koruptor itu cuman 2-3 tahun lebih sedikit lah. Bandingkan dengan negara lain, ada yang langsung puluhan tahun atau bahkan seumur hidup. Namun semua itu jika diterapkan di Indonesia, menurut gua nggak guna juga, karena masih berupa angka. Karena kalau masih berupa angka, itu masih bisa berkurang. Karena kenapa? Ada remisi yang didapetin tiap tahunnya kurang lebih 2-3 kali. Ratusan napi koruptor dapat potongan hukuman, alasannya berkelakuan baiklah. Lah, apa nggak semua orang bakal berkelakuan baik kalau itu tiket cepet buat keluar dari penjara? Belum lagi ada kasus izin keluar tahanan dengan alasan sakit, tapi pas dicek bisa-bisanya nongol di resto mewah, di rumah mewah, bahkan sampai liburan ke luar negeri. Ini beneran sakit apa sakitnya di rekening doang? Dan kalau lo tanya kenapa ini bisa terus terjadi seperti bola liar, yang pertama, mereka punya duit. Duit itu kekuasaan, dan duit itu akan masuk ke kantong oknum. Yang kedua, fasilitas akhirnya dibukain. Sel bisa jadi hotel mini, ada kasur empuk, AC, TV, bahkan bisa pesan makanan daring dari ojek online. Dan yang lebih gila lagi, lo tau apa? Mereka bisa tetap melakukan hubungan suami istri karena ada tempatnya, dan selama ada uang semua bisa dilakukan. Dan yang ketiga, mereka pakai aturan remisi buat keluar lebih cepat. Dan masyarakat sering salah paham. Mereka pikir semua penjara itu keras kayak di film-film. Padahal kalau duit lo tebel, aturan bisa lo lipat-lipat sesuka hati lo. Karena gue pernah lihat sendiri secara mata kepala gue langsung. Ada sel napi korupsi lebih rapi dari kos-kosan mahasiswa. Dan gue masih inget banget
di kepala gua suatu malam saat gua masih di lapas Cipinang sana. Gua ngobrol sama napi kasus korupsi. Dia ketawa sambil bilang, "Bang, lo masuk sini salah, bener salah. Tapi lo harusnya main yang gede sekalian. Kalau maling ayam lo digebugin, tapi kalau lo maling miliaran, lo dapet AC, fasilitas mewah kayak gua kayak gini." Bagaimana kondisi Bapak penjara sekarang? Untung aku korupsi. Kamu lihat kan penjaraku mewah. Dan di situ gue langsung diem. Dan dalam hati gue mikir, bener juga ya. Hukum ini kayak punya dua wajah. Satu buat orang miskin yang bener-bener adil. Dan satu lagi buat orang kaya berduit. Dan di dalam penjara, lo bisa lihat jelas perbedaan kedua hal tersebut. Dan dengan semua fakta itu di atas, pasti sekarang lo bertanya-tanya, lalu gue masyarakat bisa apa bang? Apa yang bisa gue lakuin? Ini gue kasih gambaran yang beda dan anti mainstream ke lo. Yang pertama, jangan pernah cuek sama kasus korupsi. Follow berita, baca putusan, suarain di medsos. Kadang pejabat itu baru takut kalau rakyatnya ribut. Dan yang kedua, support gerakan transparansi. Ada banyak LSM anti korupsi. Mereka nggak bisa sendiri. Mereka butuh suara publik biar nggak ditekan sama atas. Dan yang ketiga, biasain nanya, berani buat nanya dan berani buat bersuara. Uang pajak kita dipakai buat apa? Kalau lo diem aja, ya mereka makin berani lah. Ingat, korupsi itu nggak bisa jalan kalau publik melek dan berani untuk bersuara. Dan dengan semua itu, kalau kita tarik benang merahnya, kenapa koruptor nggak takut penjara? Jawabannya simpel, sangat sederhana, yaitu karena mereka tahu sistem bisa dibeli. Mereka punya keyakinan, asal ada duit, ada jalan. Dan psikologi kayak gini bikin mereka makin berani. Sedangkan kita sebagai rakyat, gimana? Kita ngerasa nggak punya kuasa, akhirnya apatis. Dan di penjara, gue lihat sendiri banyak napi korupsi keluar masuk kayak pintu putar. Udah dihukum, tapi balik lagi main proyek. Dan dari semua itu, jadi gini, gue mau bilang, kalau lo pikir hukuman sekarang udah cukup buat koruptor, lo salah besar. Karena seperti gue bilang tadi, selama masih berbentuk angka, itu masih ada kemungkinan buat pulang lebih cepat dan bebas lebih cepat. Remisi, potongan dasawarsa, potongan inilah itulah, bullshit semuanya. Dimanfaatkan sama mereka buat mereka pulang cepat. Dan di penjara sana mereka dapat fasilitas mewah, izin keluar masuk. Semua itu bikin mereka kayak nggak pernah takut. Dan pertanyaan gue sekarang satu, kapan kita punya sistem hukum yang adil, yang bikin koruptor bener-bener kapok? Dan kalau lo tanya ke gue, mau lo gimana bang? Yang pernah ngerasain langsung dunia gelap, hitam, kriminal, dan pernah di penjara. Kalau lo tanya ke gua sebagai orang yang punya kekuasaan, seandainya nih ya, gua pasti akan memberlakukan hukuman mati buat koruptor. Karena apa? Karena dengan mereka lakukan itu, mereka akan mikir, di saat gua lakukan itu, nyawa gue hilang. Itu lebih manjur dan lebih solutif
produktif dibandingkan perampasan aset. Bullshit lah, mereka bukan orang bodoh. Pasti mereka sudah nimbun uang tersebut atas nama orang lain ataupun di luar negeri yang gak kelacak. Jadi di saat mereka bebas, mereka tetap memanfaatkan keuntungan mereka pastinya. Ataupun ada juga dimiskinkan. Bullshit juga itu dimiskinkan. Gak mungkin. Kata-kata hari ini Bu Devi, mau cantik tapi miskin, maaf, sekarang cantik itu perlu 271 triliun. Anda divonis 10 tahun penjara. Betul, tapi katanya bisa remisi kalau sering senyum dan kelihatan sopan depan kamera. Jadi menurut gua, vonis hukuman mati itu udah paling bener. Kalau itu pendapat gua pribadi, kalau gua punya kekuasaan. Karena buat gua pribadi, kalau maling ayam aja bisa habis digebugin, maling triliunan uang rakyat harusnya dapat hukuman yang jauh lebih berat. Tapi gua di sini sekali lagi bukan buat ngajak kekerasan. Gua di sini buat buka mata lo, buat ngajak lo sama-sama mikir agar lo nggak apatis. Karena apatis lo itu modal utama koruptor buat terus main. Ingat bro, korupsi itu bukan sekedar ngambil uang negara, itu ngambil masa depan lo juga. Jadi jangan pernah untuk diam. Ya udah, mungkin sekian aja video kali ini dulu. Kita lanjutkan diskusi di kolom komentar. Kalau menurut lo video ini bermanfaat, silahkan lo like, comment, share, dan subscribe. Bantu channel ini berkembang agar semakin banyak orang-orang yang mendapatkan wawasan dari dunia kriminal. So, sekali lagi nama gue Baron. Sampai bertemu di video kejahatan lainnya guys. See you, bye-bye.